Halo, berjumpa dengan saya Fathiyah Rahmah dari Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Produksi Pertanian. Kali ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan Strategic Capacity Planning, ya, atau perencanaan kapasitas. Baik, apa itu perencanaan kapasitas? Jadi kalau bicara tentang kapasitas, itu kita bicara tentang batas atas gitu ya. Batas atas di mana satu unit operasi itu bisa handle ya. Jadi berapa sih batas atas yang bisa dikelola, berapa sih batas atas yang bisa diproduksi dari satu unit usaha atau dari satu perusahaan ya, dari satu pabrik misalnya. Nah, kalau bicara tentang kapasitas, maka kita juga akan bicara tentang equipment ya, seperti apa peralatan yang dimiliki, bagaimana masing-masing kapasitas dari peralatan tersebut, kemudian space ya. Pasti kita bicara juga tentang lokasinya gitu ya, seberapa luas lokasi ini bisa digunakan gitu ya. Kemudian employee skills ya, kapasitas dari tenaga kerja, skillsnya seperti apa. Nanti jangan sampai kemudian kita ingin atau kita menetapkan satu standar yang cukup tinggi, tapi ternyata skills dari tenaga kerja kita, kapasitas mereka itu tidak bisa memenuhi ya. Jadi bicara kapasitas ini bukan sekedar kapasitas memproduksi dari misalnya hanya suatu alat atau equipment saja, tapi juga sampai kepada space, sampai kepada employee skills-nya juga itu masih masuk ke dalam konteks capacity planning. Nah, kemudian ada pertanyaan mendasar gitu ya. The basic question in capacity handling, dalam kita mengelola kapasitas itu apa saja sih yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kapasitas apa ya yang akan kemudian dibutuhkan di sini? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa banyak ya, seberapa besar yang dibutuhkan kapasitas itu untuk bisa kita melakukan produksi. Ya, kemudian kapan kapasitas itu harus bisa kita sediakan gitu ya, kapan itu bisa terpenuhi ya kapasitas yang sudah ditetapkan tadi. Nah, ini adalah 3 pertanyaan dasar ketika kita mengelola kapasitas ya, mengelola dalam artian juga merencanakan gitu ya. Jadi pada saat kita merencanakan suatu kapasitas produksi tertentu, maka jenisnya apa, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan dan kapan itu bisa dipenuhi ya kapasitas tersebut. Nah, kemudian mengapa gitu ya, mengapa bicara tentang keputusan yang berkaitan dengan kapasitas itu menjadi penting gitu. Banyak hal yang dipengaruhi gitu ya. Di sini kepentingannya apa saja? Yang pertama pasti karena bicara tentang mendesain satu kapasitas itu akan berdampak pada kemampuan kita untuk bisa memenuhi permintaan yang akan datang ya. Kita bisa menganalisis tren pasar itu seperti apa sehingga kita bisa mengantisipasi ya seberapa besar kapasitas yang akan kita sediakan. Nah, kemudian gitu ya, dengan kita mencoba untuk meet future demands tadi, maka itu pasti akan berefek atau berdampak pada operating cost atau biaya operasional. Ya, semakin besar kapasitas produksi kita, semakin besar juga biaya yang dibutuhkan. Ya, kemudian berikutnya, karena yang namanya merencanakan kapasitas itu tentu saja initial cost atau biaya investasi di awal itu juga akan sangat terdampak begitu ya. Kalau kita memang dari awal sudah menetapkan satu kapasitas produksi yang besar, pasti investasi di awal yang dikeluarkan itu juga akan cukup banyak begitu. Jadi ini sangat penting gitu ya untuk menetapkan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas itu menjadi sangat penting. Kemudian involves long-term commitment ya. Kalau kita sudah menetapkan satu kapasitas tertentu begitu ya, tentu saja itu membutuhkan komitmen juga ya dalam jangka panjang. Karena apa? Karena tadi investasi di awal pasti sudah besar. Kita sudah tetapkan kapasitas yang cukup besar, kita sudah dapat lahan yang luas, sudah bangun pabrik yang besar. Kok tiba-tiba berubah misalnya itu menjadi kapasitasnya diperkecil di tengah jalan, nah itu tidak bisa ya, tidak komit. Jadi memang harus komit pada long term ya, komitmennya itu pada jangka panjang, tidak bisa
diganti-ganti nih kapasitas produksi ini dengan mudah pada jangka pendek. Terlalu banyak yang dikorbankan di awal, ya, misalnya tadi investasi yang cukup besar pada initial cost-nya. Kemudian juga akan berdampak pada competitiveness, ya, daya saing kita. Apalagi kalau kita sudah bisa menganalisis pasar yang akan dimasuki seperti apa, lalu perilaku kompetitor kita seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita mengikuti di situ. Nanti kalau misalnya berganti lagi kapasitasnya, maka itu pasti akan berdampak pada daya saing kita. Ya, apalagi misalnya sudah terbentuk nih pasar, kita sudah punya pelanggan, tiba-tiba nanti tidak bisa memenuhi permintaan. Nah, di sini tadi ya kita sudah punya initial cost yang cukup besar gitu, pasti kedepannya juga akan sangat terpengaruh. Kemudian menetapkan kapasitas ini juga akan memudahkan manajemen dalam mengelola, ya, terutama mengelola sumber daya yang ada termasuk juga SDM. Berikutnya juga berkaitan dengan globalisasi, ya sekarang perdagangan internasional ini juga pergerakannya sudah sangat cepat gitu, sehingga bagaimana kita bisa mengikuti, ya, catch up apa yang ada di situ, ya, kompleksitas terkait dengan globalisasi. Kemudian yang pasti berdampak pada long range planning juga, ya, namanya perusahaan biasanya pasti punya rencana jangka panjang, punya rencana jangka pendek. Nah, penentuan kapasitas ini juga akan berdampak pada rencana jangka panjangnya itu akan seperti apa. Nah, kemudian berkaitan dengan perencanaan kapasitas, itu ada yang harus dipahami, ya. Kalau kita bicara kapasitas misalnya mesin atau suatu alat, ada 3 hal yang penting di sini yang ini harus dibedakan gitu ya, agar kita bisa menghitung kapasitas ini dengan tepat. Ada yang namanya design capacity, effective capacity, dan juga actual output. Nah, apa perbedaannya masing-masing? Design capacity ini adalah kapasitas maksimal yang dirancang, ya, yang dirancang oleh si pembuat alat atau suatu mesin, ya. Jadi suatu mesin itu kan dirancang pada saat dibuat. Nah, dia sudah diperhitungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan tingkat output tertentu ketika mesin itu dioperasikan atau ketika fasilitas itu didesain gitu ya saat dibuat. Nah, itu adalah design capacity. Nah, pada saat kemudian layanan suatu fasilitas itu beroperasi atau mesin itu tadi beroperasi gitu, ada yang namanya effective capacity. Jadi kapasitas efektif itu adalah design capacity tadi dikurangi dengan waktu-waktu misalnya untuk maintenance, waktu pribadi operatornya itu misalnya istirahat, membetulkan suatu komponen sebentar gitu ya, persiapan saat mesin itu akan dioperasikan gitu misalnya. Nah, ini adalah effective capacity. Jadi kapasitas efektif itu desain capacity ya, desain kapasitas yang maksimal tadi dikurangi dengan misalnya waktu istirahat, kemudian maintenance alat, maintenance mesinnya itu gitu ya. Nah, itu akan ketemu angka yang namanya effective capacity atau kapasitas efektif. Nah, kemudian dari effective capacity ini muncul yang namanya actual output, ya. Nah, di mana actual output ini yang biasanya dihitung yang memang dia real, betul-betul yang aktualnya akhirnya bisa beroperasi itu menghasilkan berapa. Nah, itu adalah actual outputnya, ya, di mana rate of output ini, ya, actual outputnya, tingkat actual output itu tidak akan pernah bisa melebihi effective capacity, ya. Nah, kemudian untuk menghitung ya apakah ini sudah efisien atau belum mesin tadi ya, alat tadi apakah sudah efisien atau belum, lalu seberapa besar penggunaannya atau utilization-nya, itu kita bisa hitung dengan rumus ya. Untuk menghitung efisiensi itu kita hitung actual output dibagi dengan effective capacity ya. Jadi output aktual dibagi dengan kapasitas efektif itu akan ketemu efisiensi. Nah, sedangkan tingkat penggunaan atau utilisasi itu kita hitungnya dari actual output dibagi dengan
design capacity. Nah, jadi sama-sama pembilangnya actual output, tapi ketika actual output dibagi dengan kapasitas efektif itu akan ketemu efisiensi. Ya, apakah kita sudah efisien atau belum? Sedangkan kalau actual output dibagi dengan kapasitas desainnya itu akan ketemunya tingkat penggunaan atau utilization. Jadi sebenarnya berapa persen sih kita menggunakan alat ini dibandingkan dengan desain awalnya gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ada satu pabrik misalnya yang didesain untuk menghasilkan 50 truk per hari gitu ya. Sedangkan effective capacity-nya itu ada di angka 40 trucks per day dan actual output-nya 36 per hari. Nah, untuk menghitung efisiensinya, actual output tadi yang betul-betul bisa dihasilkan ternyata dari satu pabrik itu hanya 36 gitu ya, meskipun pabrik itu ternyata dulunya didesain untuk menghasilkan 50 truk ya, tapi banyak faktor yang mempengaruhi sampai pada akhirnya hanya 36 unit saja yang bisa diproduksi per hari. Maka berapa tingkat efisiensinya? Actual output dibagi dengan effective capacity, 36 dibagi dengan 40 unit per hari, maka 90% ya tingkat efisiensi. Sedangkan tingkat penggunaan pabrik tersebut, utilization-nya actual output dibagi dengan design capacity, 36 dibagi dengan 50. Jadi sebetulnya penggunaannya baru di angka 72% gitu. Ini adalah contoh menghitung efisiensi dan utilisasi. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas efektif gitu ya? Tadi kan ada kapasitas desain dan ada kapasitas efektif, di mana jarang sekali gitu ya kapasitas efektif itu bisa sesuai dengan kapasitas desainnya di awal gitu. Nah, yang mempengaruhi diantaranya adalah fasilitas ya. Jadi bagaimana bentuk, bagaimana kondisi fasilitas yang ada gitu. Barangkali misalnya di satu pabrik kita sudah mendesain tadi ya, misalnya pabrik truk tadi kita desain dia bisa menghasilkan 50, tapi dari fasilitas yang ada misalnya ada kendala di satu dan lain fasilitas, kemudian efektif kapasitinya tadi menjadi 40 misalnya. Kemudian bagaimana product and service factors ya, faktor dari produk dan juga layanan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian proses factor. Nah, ini menurut saya juga cukup berpengaruh ya, proses yang ada di dalam kegiatan produksi itu sendiri gitu ya, apakah muncul satu kendala gitu ya di dalam processingnya gitu. Lalu human factors ini juga sangat menentukan ya, terutama human factors itu kita lihat dari skillsnya, bagaimana kemampuan, keterampilan SDM tenaga kerja itu untuk mengoperasikan mesin-mesin yang ada, atau kalau misalnya perusahaannya itu layanan jasa, bagaimana mereka itu apakah responsif, apakah tanggap, apakah ramah gitu ya. Jadi human factors ini juga sangat menentukan effective capacity. Kemudian dari policy ya, dari kebijakan, faktor-faktor kebijakan. Ya, misalnya satu pabrik sudah didesain sedemikian rupa, tapi kalau beroperasi terus-menerus misalnya di situ ada kebijakan yang dikeluarkan misalnya oleh pemerintah setempat gitu ya, yang melarang kalau misalnya 24 jam terus-menerus misalnya ya, harus kalau malam berhenti dan sebagainya, itu contoh saja. Kemudian operational factors ya, bagaimana faktor-faktor produksi yang ada, bagaimana kemudian layout dan sebagainya, itu ada di dalam operational factors. Lalu supply chains ya, bagaimana kelancaran tadi dari misalnya bahan-bahan baku, bahan penolong gitu ya, sampai kepada nanti saat produk ini harus dijual, itu juga menentukan ya. Dan juga ada external factors. Nah, ini juga penting, faktor eksternal itu baik itu dari lingkungan, dari sosial maupun budaya gitu ya, bahkan politik itu juga bisa berpengaruh terhadap iklim ekonomi pertumbuhan yang akan berdampak pada effective capacity yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, kemudian bagaimana kuncinya gitu ya untuk memutuskan capacity planning ini gitu. Nah, kita perlu menghitung dengan tepat ya jumlah betul-betul yang dibutuhkan itu berapa, sehingga kita bisa nanti menentukan capacity planning atau perencanaan kapasitas ini harus di angka berapa sih itu. Dan tentu saja
kapasitas yang kita hitung itu sudah dilebihkan ya kebutuhannya itu. Nah, itu dari 100% nanti dikurang dengan utilisasinya. Nanti akan ketemu kapasitas yang seharusnya disiapkan itu ada berapa. Kemudian timing of change ya, apabila ada perubahan-perubahan gitu pada kapasitas yang harus diproduksi. Nah, ini timingnya seperti apa? Itu juga harus jelas dulu. Ya, sehingga tidak kemudian berubah di tengah jalan saat proses produksi tiba-tiba ada perubahan. Nah, itu pasti nanti juga tidak lancar gitu ya proses produksinya. Nah, kemudian need to maintain balance ya, balancing di antara berbagai sumber daya yang ada. Ini bagaimana menjaga keseimbangan antara produksi dengan juga permintaan gitu ya. Dari permintaan yang masuk kita usahakan untuk menjaga keseimbangan, artinya kita bisa penuhi itu gitu ya, kita bisa penuhi permintaan yang ada. Kalau misalnya permintaan sedang menurun, ya berarti produksi ini juga effortnya untuk marketing misalnya bisa ditambah atau produksinya ditahan dulu. Nah, ini perlu untuk menjaga balancingnya ya. Kemudian extent of flexibility of facility, seberapa fleksibel ya fasilitas-fasilitas yang ada itu bisa digunakan. Jadi misal mau ada perubahan perencanaan kapasitas, ini bagaimana fasilitas ini? Kita cukup fleksibel tidak untuk merubah kapasitas produksi yang ada. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah gitu ya untuk menentukan atau merencanakan, menetapkan kapasitas gitu ya. Tentu saja dimulai dari mengestimasi ya future capacity requirement-nya seperti apa, seberapa besar, seberapa tinggi gitu ya permintaannya di masa yang akan datang. Kemudian tentu saja kita harus melakukan evaluasi terhadap existing condition-nya, kapasitas yang ada sekarang itu seberapa ya, kondisinya seperti apa, seberapa besar. Nah, harus bisa menilai yang ada sekarang. Lalu kita bisa mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia ya untuk memenuhi kapasitas yang kita tetapkan itu harus gimana ya. Kemudian conduct financial analysis ya, kita setelah mengidentifikasi alternatif yang ada, tentu saja alternatif itu harus diikuti dengan analisis finansial atau keuangan yang akan memberikan konsekuensi. Kalau kita pilih alternatif A, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan, maka berapa keuntungan yang bisa diperoleh. Begitu juga kalau kita pakai alternatif B, C, ataupun D gitu. Nah, kemudian kita assess juga, kita nilai juga qualitative issues yang ada di dalam setiap masing-masing alternatif ini. Selain kuantitatifnya tadi dari sisi finansial, kita juga nilai dari segi kualitatifnya apa gitu. Misalnya dari alternatif yang ada tadi kita pilih yang tidak terlalu banyak misalnya eksploitasi lingkungan atau yang tidak terlalu banyak menimbulkan polusi, itu kan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Nah, ini dipertimbangkan juga. Kemudian kita pilih satu alternatif yang itu paling menguntungkan gitu ya. Lalu itu diimplementasikan ya, alternatif yang sudah dipilih itu diimplementasikan dan kemudian harus selalu dimonitor ya. Jadi resultnya, hasilnya itu selalu dilakukan monitor. Nah, kemudian bicara tentang perencanaan kapasitas itu juga erat kaitannya dengan forecasting atau pemerakiraan di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya kita menetapkan kapasitas itu kita bisa forecast ya, kita bisa perkirakan di masa yang akan datang itu seperti apa ya kemampuan kita dalam beroperasi atau berproduksi. Nah, ada yang namanya long term dan short term ya. Kita bisa forecast atau melakukan pemerakiraan itu jangka panjang dan juga jangka pendek. Pada jangka panjang tentu saja itu hubungannya dengan keseluruhan level gitu ya dari suatu kapasitas tersebut, mulai dari ukurannya, kemudian bicara tren, dan juga siklisnya seperti apa gitu ya. Jadi yang ini dalam jangka panjang gitu ya, trennya seperti apa. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, 5 tahun, itu trennya bagaimana ya. Kemudian short term itu akan berhubungan dengan variasi seasonal atau musiman, kemudian hal-hal yang bersifat random dan irregular atau tidak beraturan yang bisa mempengaruhi fluktuasi dari permintaan. Ya.
Jadi terkadang ada produk-produk atau jasa tertentu yang itu variasi atau fluktuasinya itu dipengaruhinya secara musiman gitu ya, atau secara tidak beraturan. Nah, sedangkan long term itu biasanya menganalisis yang sifatnya itu jangka waktunya lebih panjang, baik itu siklis maupun tren. Nah, bicara tentang forecasting, ini adalah salah satu contoh penerapan hubungan antara perencanaan kapasitas dengan forecasting atau pemerakiraan. Ya, misalnya kita punya 3 produk yang masing-masing produk itu permintaannya berbeda-beda. Kemudian di satu sisi kita juga punya alat yang annual capacity-nya itu atau kapasitas per tahunnya itu dia bisa beroperasi 2000 jam. Nah, kita lihat di sini gitu ya, pada produk 1 dengan permintaan 400 itu standar waktu untuk memproses per unitnya adalah 5 jam. Maka kita butuh 2000 jam untuk menyelesaikan produk pertama. Untuk produk kedua, annual demand-nya permintaannya ada 300, sedangkan waktu untuk menyelesaikan per unitnya untuk produk 2 itu adalah 8 jam. Maka kita butuh 2400 jam produksi ya untuk alat ini beroperasi. Kemudian produk yang ketiga 700 ya permintaannya. Kemudian standar processing time per unitnya itu adalah 2 jam. Sehingga processing time atau waktu untuk memproses permintaan ini kita membutuhkan 1400 jam. Nah, ketika dijumlah 2000 ditambah 2400 dan 1400 itu akan ketemu 5800. Nah, kalau rata-rata atau kapasitas mesin kita itu 2000 jam, maka untuk menghandle permintaan sebesar 5800 kita butuh 2,9 atau dibulatkan 3 gitu ya. Jadi kita membutuhkan 3 mesin untuk menghandle permintaan sebesar 5800 dengan rincian tadi produk 1 400, produk 2 300 dan produk 3 700. Nah, jadi di sini ada terlihat ya hubungan antara kapasitas kita 2000 jam dengan permintaan ya, jadi kita bisa lakukan forecasting atau pemerakiraan. Kalau permintaannya segini, maka kita harus siapkan berapa mesin gitu ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Baik, berikutnya adalah tentang service capacity planning ya. Jadi bagaimana suatu service ini juga bisa berperan di dalam perencanaan kapasitas untuk ya kita bisa memenuhi yang menjadi permintaan dari konsumen. Nah, di sini gitu ya kita perlu mendekatkan kepada konsumen, artinya dari kegiatan produksi ataupun operasi yang kita jalankan itu kita perlu agar lebih dekat dengan konsumen gitu ya. Misalnya tempat produksi gitu dengan lokasi penjualannya itu dekat gitu ya, jadi memudahkan distribusi, memudahkan konsumen juga untuk mengakses. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa menyimpan persediaan itu dengan baik gitu, maka seperti apa? Kita harus pertimbangkan dengan baik ya kapasitas produksi ini dengan kemampuan kita menyimpan. Jadi timingnya juga harus pas ya, mempertimbangkan juga dari permintaan atau order yang diterima itu dengan kemampuan kita menyimpan. Lalu apakah kita punya peak demand periods ya, apakah produk atau jasa yang kita jual ini tuh ada fluktuasinya gitu ya, ada masa-masa di mana kapan mencapai puncak, kapan dia turun. Nah, itu juga harus diperhatikan di dalam service capacity planningnya. Nah, kemudian hubungannya apa gitu ya, service capacity planning itu nanti hubungannya dengan apakah kita mau lakukan sendiri proses operasi ini dan juga produksi, ataukah kita akan outsource-kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada perusahaan yang dia memilih untuk outsourcing. Nah, outsource ini apa gitu ya? Ini adalah salah satu upaya atau cara bagaimana kita bisa mendapatkan barang ataupun jasa dari provider eksternal gitu. Jadi tidak harus semua step dalam produksi atau operasi itu kita kerjakan sendiri, tapi bisa juga loh kita dapat itu dari external provider ya. Tentu saja kita harus mempertimbangkan kapasitas kita itu berapa gitu ya, lalu kapasitas dari sisi penyedianya atau providernya berapa, kemudian apakah dia memang betul-betul ahli. Nah, jangan sampai nanti kita sudah order dari external provider ternyata dia nggak ahli sehingga hasilnya justru mengecewakan. Lalu quality consideration-nya seperti apa gitu ya.
Misalnya kita ini catering atau kita produksi satu makanan atau minuman tertentu, kemudian karena tidak sanggup memenuhi, kita sebagian ambil outsource gitu ya dari external provider, ternyata kualitasnya jauh berbeda. Nah, itu akan merugikan konsumen, merugikan kredibilitas usaha kita juga. Kemudian bagaimana nature of demand-nya, ya, apakah memang ada fluktuasi, apakah memang ada saat-saat di mana permintaannya itu melonjak sehingga kita harus butuh outsourcing gitu ya. Lalu pertimbangkan juga cost dan juga risk ya, biaya ketika kita pakai external provider, apakah itu lebih murah dibanding kalau kita produksi sendiri, dan juga resiko. Nah, ini penting ya untuk dipertimbangkan resiko kalau kita memakai external provider, karena kita tidak bisa mengawasi secara terus-menerus apa yang dilakukan oleh external provider ya, kecuali memang sudah disepakati, dipahami dengan baik bahwa kualitas produksinya itu harus seperti apa. Nah, itu kesalahan-kesalahan itu bisa, atau resiko-resikonya bisa diminimalisir. Nah, tapi itu penting ya untuk dipertimbangkan, mulai dari expertise-nya sampai juga cost benefit dan juga resikonya. Nah, itu tadi materi capacity planning dalam mata kuliah manajemen produksi pertanian. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.